Jadi semua nih ditahannya di Polda Metro Jaya ya Mas ya? Mm-mm. Mm-mm. Tapi pemeriksaannya belum selesai sampai saat ini? Pemeriksaan belum selesai Mas. Digaung-gaungkan di periode kabinet yang sebelumnya gitu kan sampai Benar. sekarang, dan amanatnya juga kan dilanjutkan sekarang. Jadi kita juga ngelihatnya memang kita ngelihatnya bahwa judi online memang naik setelah pandemi gitu kan, mungkin karena sangat Kita mau bicara atau ngobrol soal gimana caranya kok bisa gitu pegawai dari pemerintah, Iya. which is Kementerian Komunikasi dan Digital, membacking situs judi online Iya, gitu. betul. Padahal kan selama ini kita tahu bahwa kementerian ini adalah yang paling nomor satu gitu, terdepan, garda terdepan memerangi namanya judi online. Iya, betul. Dan ya himbauannya tuh kayaknya tuh sering banget kita dapatkan, termasuk via SMS, dapat kan? Oh iya betul. Gue mau Dapet sambil dong. buka deh. Dapat dong, itu ada kayak mungkin 2 minggu 1 kali gitu ya, untuk kayak ayo perangi judi online gitu. Tapi mendengar berita satu ini jadinya kita kayak bagaimana ini. Tapi kita ini akan ngobrol dengan redaktur pelaksana dari Detik.net juga, ada Mas Fitraya Ramadhani. Yeah, welcome back. Selamat sore. Selamat sore. Ini gimana? Sedih, ironis, menyedihkan. Bikin galau aja. Menggemaskan netizen, menggemaskan kita semua. Padahal Mas Baya baru habis main baseball loh, tapi langsung ironis, langsung sedih. Habis ini Cepet nonton banget langsung sedih. Dodgers ya, habis nonton sama Yankees. Iya Mas, kenapa ini? Kan ini yang nangkep doang, yang nangkep. Soalnya tadi terakhir siang itu sudah tersangka 11 orang, sekarang 16. berkembang jadi 16. Iya, kita baru ketemu tadi bilang 11, 16. Besok bisa jadi 22 nih. Bisa jadi karena dari kepolisian dan dari Ibu Menkom Digi juga tadi bilang penyelidikan masih akan terus dilanjutkan gitu. Jadi pendalaman masih dilanjutkan, ada kemungkinan masih bisa nambah lagi. Itu 16 itu 11-nya adalah pegawai Komdigi, yang 5 bukan. Jadi mungkin sipil. Oh, di luar dari. Tapi tetap kerjanya di Komdigi. Enggak, yang 11 itu yang kerja di Komdigi itu ada yang ASN dan non ASN. Honorer maksudnya. Ya kita nggak diungkap tuh masalahnya. Jadi kita penasaran juga kan. Pokoknya cuma 11. Iya 11. Sisanya bukan. Jadi mungkin rekanannya atau apanya lah gitu. Di momen ini gue juga mau sekaligus tepuk tangan ya buat Ibu Menteri. Iya, luar biasa loh. Ujian pertama ya. Iya, walaupun ya maksudnya Menteri Komunikasi dengan statusnya beliau sebagai seorang perempuan bisa langsung memerangi ini di hari-hari pertama kerjanya. Iya, belum genap 1 bulan belum gajian tuh. Ini adalah KPI beliau untuk bisa dapat tunjangan sama besar. DPR aja baru mau rapat loh, ini udah langsung ada jeger iya kan? gitu. Itu kalau anak magang tuh belum beres tuh sebenarnya ya, probationnya loh. Jadi kita ketemu DPR-nya baru besok loh, udah langsung ada bahan rapat. Iya benar. Ini baru gebrakan. Ya kan? Meleng dikit nangkap 11. 16. Udah 16 Berarti sekarang. apa perkembangan yang terbaru dari kasus ini? Jadi perkembangan yang terbarunya setelah dari penangkapan 16 ini udah kan tersangka ya semuanya? Udah. Dari Komdigi bilang yang untuk pegawai itu yang dinonaktifkan 11. Oke. 11 itu kan. Nah, terus pendalaman dan kita juga akan sama-sama tunggu habis ini apa nih, karena kita kan menduga selalu berjenjang ya kayak gini ya. Terus sempat di-spill juga sama polisi kan ada yang posisinya staf ahli. Jadi kan kelihatan ada jenjang ya. Jadi kan kalau staf ahli tuh udah agak atas gitu ya posisinya, walaupun untuk nama-nama TSK semua masih di-keep semua, walaupun di medsos pasti pernah ada tuh postingan-postingan ya. si Anu gitu. Tahu kita sendiri netizen gimana detektifnya ya. Iya. Jadi nggak ada tuh video-video penangkapan atau OTT-nya yang beredar tuh nggak ada ya? Kalau yang kemarin kan sebenarnya yang udah dari polisi kan ya kayak penggeledahan gitu aja udah seru banget, udah hektik banget, udah di Bekasi ya maksudnya. Iya, Bekasi kan, dan itu kayak udah sampai seniat itu ya bikin kantor satelit, kantor ilegal gitu ya buat admin judi online, dan itu kita bisa lihat ini parah ini gitu. Dan terus ya kita sama-sama lihat kalau karena ini udah disebut mungkin ada yang posisinya tadi bilang ada yang staf ahli, berarti mungkin emang berjenjang. Kita akan lihat nih puncak piramidanya sampai di mana, itu yang sama-sama. Jadi yang dari 11 ini ada staf ahli posisinya? Ada.
Staf ahli itu staf ahli menteri apa gimana? Nah, nggak bilang kalau staf ahli itu kan kalau secara struktural itu selevel direktur ya atau di bawah ya? Aku lupa. Kalau tapi dia jabatannya staf ahli eselon. menteri sih mungkin setaranya eselon 2 kali ya. Kalau staf ya. Iya. Tapi kalau ini staf ahli apa makanya Nah, itu nggak jadi disebut pertanyaan sih. cuma staf ahli aja Ahli gitu. nuju. Ya orang Makanya ngurusin bisa dulu. ya Staf ngurusin staf ini. ahli judol. Iya, iya, iya. Jadi Pak jabatan tertingginya itu Mas katanya staf ahli. Enggak dibilang nah kemarin tuh keterangannya nggak dibilang bahwa ini ada jabatan tinggi enggak, tapi dia cuma bilang ada PNS, ada yang staf ahli gitu. Jadi Oke. levelnya tinggian mana itu yang belum di disclose ke publik. Oke. Berarti ini terkait situsnya atau website judulnya itu website Indonesia semuanya. Macam-macam karena Atau ada yang dari luar juga tapi bisa diakses dari sini misalnya. macam-macam karena kemarin juga kan seiringan dengan kasus ini juga sebenarnya dari polisi juga kemarin baru nangkap yang sindikat Cina dengan sekian situs dan mereka beroperasi dari Indonesia juga. Dari Indonesia, Terus, iya. apakah itu terkait sama yang kasus ini masih didalami karena kan kalau yang untuk kasus pegawai Komdigi yang menjadi backingannya judul ini bilangnya kan ada mereka ibaratnya membina 1.000 dari 5.000 yang diblokir 1.000 mereka keep. Nah 1.000-nya ini siapa aja itu belum itu juga kan nggak didisclose sekarang gitu. Apakah dari luar atau dari dalam? Termasuk peran mereka apa aja nih dalam menjaga eksistensi situs judi online ini apa aja? Dari Belum perannya tahu, Mas. itu diduga kan mereka adalah yang sudah didisclose adalah udah dibuka itu mereka adalah pejabat-pejabat yang berkaitan langsung dengan urusan pemblokiran di Komdigi gitu. Jadi mereka Sungguh yang ironi ya. sungguh ironi. Jadi mereka tuh beneran frontlinernya yang mengeksekusi pemblokiran di Komdigi. The real naif sih mereka. Ih. Gitu. Jadi Makanya harusnya mereka diberikan tanggung jawab besar Iya. gitu untuk Iya, iya. memblokir terus tiba-tiba tergoda. Berarti hukumannya berat dong harusnya. Iya. Atau sudah Sebenarnya kalau- sempat ada update mengenai kayak mereka di Kalau ancam dari Komdiginya sendiri mereka udah diberikan sanksi administratif penonaktifan ya. Sekarang tinggal menunggu konsekuensi hukum kan diatur dengan undang-undang yang lainnya. Pidana gitu-gitu ya. Jadi semua ini ditahannya di Polda Metro Jaya ya Mas ya. Tapi pemeriksaannya belum selesai sampai saat ini. Pemeriksaan belum selesai masih Makanya berkembang belum terus. ada keterangan Iya gitu padahal dari sih polisi. kita harapannya dari yang ada spill aja dulu kali ya berapa tersangka inisial nama. Bener. Tapi kalau dikasih Iya. inisial Karena udah kan netizen langsung ngelewatin nyari. minggu Iya. juga ya Mas ya. Iya, Dari hari bener. Jumat Dari kan Jumat, mereka Jumat udah. tuh udah heboh banget ya. Wah, apa gitu kan. Dan heboh banget dari Jumat sampai weekend ada penggeledahan segala macam. Iya. Sampai sekarang nambah jadi 16. Lalu dari hasil penangkapan ini Menkominfo apa yang Menkomdigi udah sus- baru iya, baru ya. update. Kita lupakan Menkominfo udah hilang sekarang. Nah ini gimana Mas? Apa ininya langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kalau dari Menkomdigi sih mereka bilang dia berkomitmen untuk sapu bersih yang ada di kementeriannya. Udah pastilah bikin malu itu kan. Terus juga banyak juga dari pengamat itu meminta pembenahan internal terkait dengan pengelolaan, pemblokiran, pelaporan, jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi. Terus besok Ibu Menkomdiginya ke DPR deh tuh ngomongin rapat bahas ini. Jadi itu pasti dari DPR juga akan banyak omongan juga tuh ke Komdigi dan mungkin juga kita harapannya besok ada data-data baru yang bisa diungkap Ibu Mutia Hafiz pas di raker Rapat sama ya. DPR ya. Jadi kayaknya atensi pasti rame itu besok di sana. Iya. Kenapa nggak hari ini aja Mas ya? Udah sore. Udah sore. Ya iya ada benarnya juga sih. Mas, aku pernah kawal rapat DPR sampai jam 1 malam. Oh Mas. iya ya benar juga. Bahas anggaran, kebayang tuh kritiknya kayak apa. Tapi ya itu ya, maksud mungkin juga sambil nungguin kali ya biar kayak ke-spill nih semuanya gitu. Tapi walaupun ini juga masih terus berproses kan ditangkap Iya. satu-satu lagi gitu. Hari ini juga ada bukan pemanggilan ya, Menkominfo beraudiensi dengan 3 pakar keamanan siber ya ke sana. Terus ya mungkin ada insight yang mereka sampaikan juga untuk besok ketemu sama DPR tuh. Ada salah satu ada Alphonse Tanujaya vaksin.com, terus ada
Serta Persada ya, Hmm. dan ada Mas Ruby Alamsyah ya kalau tadi dilihat. Oh iya, ada Jadi Mas Ruby juga. hopefully ada dari insight dari 3 pakar ini mungkin bisa membuka mata lah buat Ibu Mutia Hafiz untuk bisa lebih gaspol itu perang lawan judi online. Iya. Tapi kalau boleh tarik mundur sendiri, awal mulanya bisa terungkap ada campur tangan dari Pihak dalam gitu. pihak Nah, dalam iya nih, Komdigi tuh pagar gimana? makan tanaman bangetnya. Jadi kalau dari Wamen Komdigi Pak Nezar itu awalnya memang dari PPATK mengindikasikan ada sejumlah transaksi rekening mencurigakan di pejabat Komdigi yang ternyata Bukan mencurigakan kali, gede banget nih. iya gede banget nih gitu Karena ya. kayaknya kalau cuman 15.000, beli es kopi tadi. Nah ternyata pejabatnya itu adalah yang berwenang terkait sama pemblokiran ini. Pemblokiran. Terus akhirnya dikembangkan sama kepolisian, terus ada penangkapan itu gitu. Jadi awalnya dari situ. Berarti berapa waktu itu transaksi mencurigakannya di mention? Belum didisclose kalau yang untuk pejabat-pejabat karena kan ini kayak personal ini kan si Anu berapa terus dari itu ada kecurigaan, dan itu yang menurut Pak Nezar itu yang didalami, dan terus akhirnya yang itulah yang berkembang. Tapi ya logikanya kalau ini kan yang terlibat adalah bos-bos juga hitungannya Mas ya. Karena mereka punya wewenang gitu, akses langsung ke pemblokiran situs judi online ini. Artinya ke bawahnya bisa jadi juga, karena kalau kata Pak Prabowo nih ya sempat waktu itu bilang yang busuk itu bisa dari kepala itu tuh. Baru dia ke bawah gitu. Mulainya dari kepala gitu. Tapi kadang ketahuannya yang di tengah gitu kan. Jadi harus dikejar ke atas, kejar ke bawah gitu kan. Iya. Itu yang sebenarnya yang harus dikejar gitu kan. Kalau kita bicara modusnya yang seperti juga sudah banyak diberitakan adalah ya orang-orang ini adalah mereka yang bertanggung jawab langsung untuk bisa melakukan eksekusi blokir. Karena kan kalau dari regulasi melalui Undang-Undang ITE, terus juga sama Peraturan Menteri Kominfo ya nomor 5 tahun 2020 soal PSE digital. Jadi semua aplikasi kan kita nyebutnya penyelenggara sistem elektronik digital gitu kan. Dan terus ada yang swasta, ada yang pemerintah gitu. Tapi ini untuk kita bilangnya PSE lingkup privat gitu, aplikasi pokoknya yang kita secara umum kita sebut aplikasi itu wewenang blokirnya adalah di Komdigi untuk konten yang terkait sama itu tadi perjudian sama pornografi. Bisa langsung mereka blokir kontennya, blokir websitenya, atau kalau itu di medsos dia request ke medsos buat medsosnya take down. Nah jadi beneran tanggung jawabnya gede banget tuh di mereka. Nakal. Jadi nebak-nebak nih mereka punya wewenang untuk bisa ngeblokir langsung situs ini. Yep. Nah karena mereka melindungi ini, jadi mereka nggak ngeblokir gitu. Iya. Jadi seolah-olah tutup mata aja kayaknya. Jadi yang diblokir sekian, yang kedip mata sama mereka main mata diamanin gitu. Gitu. Jadi bilangnya ada misalnya ada 5.000 situs yang harus di take down, 1.000-nya mereka keep. Berarti ada potensi juga dong mereka juga ikut bermain dalam judi online ini. Ya dalam posisi melindungi kan, karena dari situ mereka dapat duit kan, dari yang udah diungkap sama polisi, satu website bayar 8,5 juta kali 1.000 website 8,5 M. Dan katanya 8,5 jutanya itu per bulan ya, atau satu kali bayar untuk mengamankan? Satu kali bayar untuk mengamankan. Dan kita tapi masalahnya kita ngeliat gini, website judi online tuh banyak, more than 1,000 gitu. Itu kan ngasih contoh segitu kan. Itu banyak banget, dan kita total berapa gitu itu yang ngeri juga kalau ngebayangin angkanya. Iya. Tapi belum ketahuan ya mereka ini sudah sejak kapan gitu melakukan aktivitas ini. Itu juga belum diungkap ya, kita juga sama-sama tunggu karena kalau kita tahu perang judi online itu kan sudah lumayan lama juga sebenarnya kan di Indonesia, terutama digaung-gaungkan di periode kabinet yang sebelumnya gitu kan sampai sekarang, dan amanatnya juga kan dilanjutkan sekarang. Jadi kita juga ngelihatnya memang kita ngelihatnya bahwa judi online memang naik setelah pandemi gitu kan, mungkin karena sangat gampang nyaru sama game online kan. Terus mungkin dari game online kan ada kartu segala macam, tiba-tiba ada judinya gitu kan. Orang juga awalnya ada poker game apa, terus ternyata beneran ya ini judulnya gitu. Terus kemudian juga kan aneka promosi yang sangat-sangat gencar banget di medsos gitu kan. Sampai kemudian juga banyak influencer kena juga kemarin kan karena promosi konten judi online. Nah itu juga sebenarnya yang kita ngeliatnya ini udah gila-gilaan nih di Indonesia.
Hmm. Mhm. Mas balik dikit ke awal-awal masa Pak Prabowo pidato waktu awal dilantik jadi presiden kan bilang mengibarkan bendera perang buat judi online gitu ya. Pak Jokowi anyway juga mengibarkan bendera perang yang sama sih. Tapi menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sejauh ini Komdiji langkahnya selain menyikat atau bersih-bersih ini apa lagi Mas untuk bisa memerangi judi online ini sejauh Sebenarnya kan ini? itu kayak selain nyikat kan selain blokir juga sebenarnya kan harus melibatkan banyak orang juga ya. Ini nggak sebenarnya perang yang nggak bisa dikerjakan sendirian oleh pemerintah. Itu dari berbagai elemen masyarakat juga mesti ada proses edukasi, mesti ada proses tindakan-tindakan preventif yang benar bisa dilakukan oleh banyak orang. Mulai dari katakanlah lembaga-lembaga agama, misalnya lembaga-lembaga pendidikan. Jadi itu kayak membawa narasi besar bahwa ini judi online suatu hal yang mesti dijauhi sama kita semua, terutama sebenarnya yang jadi korban kan banyak rakyat kecil yang karena top up-nya kecil terus mereka ikutan dan akhirnya malah membengkak jadi besar, dan itu kan emang gila banget. Jadi semua orang pasti pernah ngerasain dapat WhatsApp tiba-tiba nawarin depo. Bener, Ya banyak kan nih semua pasti spam. pernah. Dan itu kayak gila banget, dan artinya dapat nomor kita dari mana, itu kan berarti mereka kayak udah akan terkait juga sama masalah-masalah lain terkait kebocoran nomor telepon dan lain-lain. Itu yang akhirnya jadi 4 kali lipat yang jadi ruwet banget, dan itu yang perlu dilakukan bahwa pemberantasan judi online jadi tanggung jawab besar di Komdigi, tapi juga segala elemen masyarakat juga kita mesti aktif nih buat sama-sama. Misalnya kita di media ya kita bikin narasi soal don't do that gitu kan. Sementara mungkin ya di lembaga-lembaga lain juga ngingetin gitu. Terus sebenarnya juga sekarang sistem udah oke, misalnya ada regulasi, sistem udah oke, udah teknologi digital udah canggih buat ngeblokir. Manusianya sekarang celahnya ternyata gitu kan, udah regulasi udah ada, Kominfo udah bisa blokir, manusianya yang nggak dijagain. Jadi Masih terus cari cara gitu. dan itu sebenarnya jadi masalah yang agak-agak mirip dengan kasus pembobolan data yang kan akhirnya yang dicari sama penjahat cyber nih manusianya nih yang bisa dideketin, bisa diajak kong kali kong. Nah ini yang sebenarnya jadi kelemahan di sistem juga yang harus diperbaiki sama Komdigi. Orangnya harus berintegritas. Kayaknya tanda tangan fakta integritas nggak ngaruh, dia beneran harus orangnya nih lo komitmen apa enggak gitu loh. Berarti abis ini banyak ini dong, somehow ini blessing in disguise Mas. Mau ngebersihin. Ini bersih-bersih kan, Iya, bersih-bersih. banyak pegawai yang dicabut-cabutin. Iya. Berarti banyak rekrutmen lagi dong, Iya, buat yang baru-baru. Iya. Dengan catatan komitmen dong. Iya Ya kan? Jadi yang Harus. komitmen isu mundur dulu. Harus bisa iya dong. Iya mah, blessing in disguise jadinya karena menyerap tenaga kerja baru kan. Iya. Iya. Ya, Yang walaupun mudah-mudahan kita lebih- tidak berharap dengan cara ini sih menyerapnya gitu yang ya. ya mencari orang yang lebih amanah lah, karena sebetulnya juga akhirnya kita jadi tahu bahwa yang bekerja di Komdigi itu punya ya sebanding dengan wewenangnya yang besar, tapi tanggung jawabnya juga akhirnya jadi besar gitu. Perkara ya ini kayaknya juga judul tuh satu tantangan besar tapi baru satu gitu. Masih ada tantangan-tantangan lagi ini yang harus diperangi juga dong gitu ya. Dari kebocoran data tadi. Gitu, Beneran gitu. semoga jadi momen bersih-bersih deh ini. Gitu. Tapi kalau dari Mas sendiri, kenapa sih orang Indonesia hobi judol? Karena nggak kerasa, lu tuh kayak sama kayak lu main game terus lu main Candy Crush terus lu kayak main terus. Tapi udah pernah gitu kan. nyoba-nyoba gak Mas? Maksudnya buat bahan liputan Riset. aja, Buat bahan penelitian. Kayak orang tuh kenapa sih kok tagih banget gitu sama judi online gitu. Gue ngerti kenapa orang kecanduannya. Gue soalnya gue mainnya game balapan men. Tapi banyak kok Mas. Game balapan ada ilmunya. Nah tapi kita ngeliat bahwa itu ya ampun, itu kayak nggak, itu kan kayak apa ya, efek kecanduan itu sebenarnya di mana-mana sama kan. Lu kayak asik dibikin asik sama itu, terus lewat top up kecil-kecil yang nggak kerasa, terus tiba-tiba banyak aja. Bener sih. Karena kayak judi online kan sebenarnya lu pasti kalah dan jarang menang gitu, dan bandar itu pasti menang dan jarang kalah. Jadi Ya, itu ya mungkin, hal-hal iya, gitu iya. yang orang kayaknya nggak tahu bahwa lu tuh main pasti kalah gitu. Teori kayak kameramen selalu selamat itu sama dengan bandar pasti menang. Iya. Mau dimanapun juga akan selalu begitu ya. Kalau kayak gini aja deh, kayak game beneran gitu kan, kayak lo pasti kalau gamer kan tau gacha gitu kan. Gue ngegacha nih gitu. Ngegacha itu kan kayak lo pakai misalnya pakai apa ya, entah lo bayar pakai apalah gitu ya. Itu kan kayak lo belum tentu
tahu dapat apa gitu. Tapi kan orang kayak, oh gue nggak gacha terus nih gitu kan, itu kayak sesuatu habit yang orang tuh coba terus itu yang Gacha tuh bukannya yang dalam bola itu ya, ya macam-macam gachapon. sih, kayak gacha monster gitu kan. Tapi di game Iya. juga ada istilah gitu kan, kayak Oh, lu pengen dapat bonusan apa Gacha, misalnya, gacha. aja. banyak game gitu. Nah itu kayak kayak habit kayak gitu kan yang memancing orang untuk coba lagi dan perasaan ingin mencoba itu terus yang akhirnya jadi trigger buat orang akhirnya bisa kecanduan di judi online. Pernah ada datanya nggak? Siapa sih sebetulnya? Atau iya ya siapa sih yang Pemain paling banyak gitu yang itu jadi kalau sasaran sebenarnya kalau pas dari pelajar data atau ini? PPATK di pertengahan tahun kemarin cukup mengerikan juga ya datanya tuh, dia bilang sampai pemain judi online di Indonesia itu 3,5 juta orang. Wow. Itu banyak banget dan uang yang berputar tuh sampai 600 triliun. Which is Lunas utang negara. maksudnya dengan Iya tuh daripada lu top up buat itu. Iya, kita 600 bisa jadi triliun dari 3,5 juta, menurut gua ini orang yang main judi online juga duitnya nggak sedikit gitu. Maksudnya dia nge-spend duitnya nggak sedikit. Jadi sebenarnya Iya, punya banyak duit. Nggak tahu ini duitnya apakah Berapa? dari judi Ya, pinjaman online juga atau pinjaman dari yang Iya. lain juga. itu jadi masalah Metik yang di makin pohon berkembang kita kan. nggak tahu. Karena itu it's a very big amount of Tapi memang dia money. disease sih. Maksudnya bisa Penyakit. bisa bikin nular banyak penyakit juga pada akhirnya di iya. masyarakat ketika once itu jadi sebuah adiksi gitu di masyarakat gitu, di satu orang aja gitu. Bahas sedikit soal Gunawan dong Mas. Ini kan kalau gue kemarin bilangnya Gunawan Sideboard. iya Sideboard Gunawan ya. Sideboard gitu. Coba Dia- gerakannya Kak Edo biar inget nih Masnya biar tahu yang mana sih Kak Edo? Iya, yang mana ya? Yang mana gerakannya kayak gimana sih Kak Edo? Aduh, aku terjebak di pertanyaanku sendiri ke Kang Alam kemarin. Yang Biar kayak kita matok-matok ayam gitu. Biar kalau kita nggak Kang Alam. ketuker sosok ini. Tahulah kalian semuanya. Jadi kemarin itu kan beliau juga akhirnya diringkus gara-gara salah satu anggota timnya itu kedapatan ngepromosiin Iya, situs judi iya. online gitu. Heeh. Padahal ya ini banyak banget sebenarnya orang-orang yang ngepromosiin situs judi online Betul, gitu. betul. Gimana Mas Faya Itu yang ngeliat dari sebenarnya redaksi? mungkin buat para influencer tuh harus hati-hati banget ketika lu punya follower cukup banyak, lu tuh pasti akan diincar sama agen-agennya judi online ini nih. Pasti gitu. Dengan berbagai cara, dengan berbagai pendekatan ya, entah dia mau ngasih lu gift atau mungkin Endorsement. iya, atau bahkan mungkin konten lu dicomot muncul lagi di tempat lain dengan udah di frame dengan iklan-iklan judol gitu Iya, kan. Jadi udah ke tangan keberapa gitu kan, atau enggak, atau mungkin lu secara sadar mengendorse langsung lewat ucapan sebagai misalnya si influencer ngomong ayo udah cobain ini gitu kan, kayak Iya. gitu-gitu. Itu yang akhirnya membuat banyak influencer seperti Gunawan Sideboard ini sama yang sebelum-sebelumnya juga pada kena tuh gara-gara itu, dan banyak juga yang nggak sadar gitu. Akhirnya begitu kena itu kan lagi-lagi masalahnya ini aduan kan. Jadi begitu ada orang yang lihat, jadi mungkin dia nggak sadar gitu. Gimana sekarang lu punya follower banyak terus tiba-tiba dari satu komentar follower lu ada yang promo judi di situ kan, terus kelihatan sama orang oh judi nih gitu, terus dilaporin kalau kena gitu. Termasuk mereka juga ngendorse-nya ke kelompok-kelompok ini loh Mas, siapa kemarin yang kita sempat ngobrol Siapa? bikin akun Instagram buat mempertontonkan aksi berkelahi. Oh. Nah, itu juga Iya, mereka iya, di iya, endorse geng sama judi motor, online, aduh, sebutannya benar. bukan Iya, motor iya, ya. iya. Gangster, Itu tuh kayak gangster iya, itulah. gangster. itu kayak beneran mereka masuk ke apa ya, ke hampir berbagai Banyak jenis lini komunitas masyarakat ya, gitu ya. betul Iya. betul, dan itu kayak oh gila banget ya, kayak udah jejaringnya ngeri banget ya, maksudnya udah kemana-mana gitu. Itu yang akhirnya kan sebelum Gunawan Sideboard juga ada beberapa orang lagi ya, kayak Banyak kok Mak public Gila, figure. Ferdian Paleka itu pada kena juga Lu pernah gara-gara nggak diminta Apa? di reach out sama situs judol Pernah, terus pernah. minta di Ini endorse iya, gitu. tapi Story, bilangnya ya via ini direct message Oke. di social iya media. kan gitu kan Habis gitu caranya. kayak Kak aku punya budget segini untuk endorse game bola. promo. Mm-mm, Terus postingnya cuman gini aja. Habis gitu ini linknya. mm-mm. Terus aku kayak karena ada linknya jadi kayak Nyoba dulu lihat. enggak, Atau aku langsung- kayak minta transfer langsung. Enggak dong.
Jangan dipotong. Bagus lagi. Nah. Nggak aku delete lah, takut nanti gue ngeklik itu Langsung di delete. Iya, jadi nggak Iya. bahkan nggak accept message gitu loh. Dan kita nggak bayangin bahwa mungkin mereka tuh game begitu bola. agresif banget gitu Hmm. buat nyari orang-orang yang buat mereka tempelin konten promosi judi online ya, ini yang ngeri banget sebenarnya. Iya. Gimana kalau yang terpaparnya misalnya ke audiens yang lebih muda yang ya secara mereka tuh belum ngerti gimana cara memfilter konten Iya, gitu kan. betul. Misalnya ya katakanlah yang masih ABG gitu ya, masih remaja terus yang apa itu mungkin tergiur Kayak sama kita duitnya. berdua. Abe. Pasti kalau dapat itu kan susah kan. Kayak literasi kita belum si ABG, ABG. anak baru. Gawal. Mas Faya berapa followersnya? Ah dikit kok. Udah bisa di endorse belum? Janganlah yang Jangan. positif-positif aja Langsung kita. disclaimer Iya. jangan ya. Jangan, Ngeri juga Iya, benar. tiba-tiba. Iya. Boleh wartawan endorse gitu. tuh rumah makan boleh ya. Oh iya tempat makan. Iya. Tempat makan Tempat aja lah. Konten Boleh, makan. konten Konten makan. Tempat mini soccer. Biar kepake Ini sama soccer gamenya. lagi ya. Tapi ini Sama pelajaran gamenya juga masih sekaligus buat kita, sekaligus Hmm. juga buat semuanya untuk memerangi judi online ini biar makin sadar tuh dari diri kita sendiri dulu baru bisa Betul. kita Kayaknya ini orang lain. bukan hanya jadi permasalahan negara aja gitu. Maksudnya kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan sama Komdigi sekarang, tapi tentunya kita juga jadi disadarkan kalau sebanyak itu loh. Kalau 3,5 juta orang di Indonesia bisa jadi di sebelah kita pada saat di KRL tuh dia main judul ya nggak Ada lagi sih, pernah gitu. gue nonton. Ya kan, Nonton jadi lihat. waktunya kita untuk Jadi ambil pas lo HP-nya. berdiri di KRL Left, Pak. Jadi dia lagi kayak scroll gitu, Hmm. kayak main nyamain balon gitu. Ini kayak Candy Crush. Iya lagi. kayak gitu juga. Ya Gue udah. gue kan ada main game satu tuh namanya Royal apa gitu. Itu tuh kayak Kayak pewangi penampakan baju. penampakan kayak judol. Jadi setiap orang lihat gue main itu kayak mau main slot ya gitu. Iya, Padahal gua- enggak, karena gue kan enggak teriak gacor. Biasa kan orang kalau main itu bilangnya Iya. gacor gitu. Gue juga ada lagi yang kayak gitu namanya ini Gardenscapes. Mirip juga Mirip, gua bentukannya sama sama-sama judi juga. online ya. Jadi kayak udahlah ya, banyak kok cara untuk Mencuankan diri. mencuankan diri atau cara untuk mengisi waktu, apalagi yang cuma mau ngisi waktu luang, punya uang lebih ditabung lah, udah jajan Iya. keluar aja udah. Investasi terus habis itu Oh, diinvestasi. yang satu jajan, yang satu ya terserah, yang penting kalau mau jajan cilor ya Bumi daripada dan langit judul. ya. Tapi nanti kita akan update terus informasinya tentunya Ya. di Detik Inet juga. Besok adalah agenda besar ya Mas ya. Iya. Ada raker juga. Besok jam berapa sih Mas di gedung DPR? Pagi kalau nggak salah. Oh pagi. Hmm, Belum tahu ya beresnya jam Yes. berapa. betul. Banyak soalnya Dan pembahasannya. jadwalnya biasanya keluarnya pagi itu Hmm. baru ketahuan. Iya. Rundown-nya Terima kasih ya. banyak Mas Faya Terima atas kasih. informasinya. Silakan Sama-sama. lanjut main baseball lagi ya di Senayan ya. Oh udah jam 5 Oh iya Slow udah jam pitch, 5. slow pitch. saatnya. Kita saatnya beralih ke segmen selanjutnya Detikers. Kita Yes. habis ini mau ke Indonesia Detik ini. Kita akan bahas apa? Kita akan bahas sesuatu di Jogja. Asik. Aditya Sofyan. Sesuatu di Jogja. Tapi ini juga satu berita miris juga, karena bukan berita baik yang akan kita Karena sampaikan ini juga bukan ya. miris tapi miras. Miras. Saat lagi Detikers. Jadi kemana-mana tetap bersama kami Detik Sore. Gak cuma Gak cuma hore-hore. hore-hore. Yeay.